Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota Bayu Setiawan, Evi Nur Sofia, Mu'adzatuz Zahra, Muhammad Fityan, Nafa Naili Fauziah, dan Walidatul Ulia. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang apa itu kiamat menurut ilmu pendidikan biologi, terkhusus pada ekosistem di bumi. Hari kiamat. Hari kiamat adalah hari di mana kehidupan yang kekal sesudah kehidupan di dunia fana ini berakhir. Termasuk semua proses dan peristiwa yang terjadi pada hari itu. Mulai dari kehancuran alam semesta, seluruh isinya, dan berakhir seluruh kehidupan di alam semesta ini. Kita sebagai manusia akan mengalami di mana semua dibangkitkan dari alam kubur. Dikumpulkannya kita di sebuah padang yang bernama Padang Mahsyar. Seluruh perbuatan kita di dunia akan diperhitungkan dan ditimbang berdasarkan amal baik dan amal buruk yang akan mengantarkan kita pada balasannya, yaitu surga atau neraka. Akan tetapi, pembahasan tentang hari akhir ini dimulai dari pembahasan tentang alam kubur. Karena peristiwa kematian sebenarnya sudah merupakan kiamat kecil, dan juga orang-orang yang telah meninggal sudah memasuki sebagian dari proses hari akhir, yaitu proses transisi. Proses transisi tersebut dinamakan dengan alam barzah. B. Arifin pernah mengemukakan pendapatnya mengenai peristiwa kiamat. Beliau menceritakan proses terjadinya hari akhir. Dikala keadaan manusia di puncak kebobrokan, kerusuhan, dan kekufuran, Allah memerintahkan malaikat Israfil meniup sangkakala. Trompet besar yang berbunyi terdengar dari timur sampai barat, bahkan sampai keluar angkasa sekalipun. Di saat itu, bumi lalu berguncang sehebat-hebatnya. Gunung-gunung bertentangan meletus menjadi abu. Air lautan bergulung-gulung. Terjadi letusan demi letusan di bumi, di langit, dan di mana saja. Terjadi kilat yang luar biasa tajamnya, sehingga segala mata, hati, jantung berdebar dan remuk. Mata merem ketakutan. Dalam ilmu biologi, ini merupakan ilmu yang mempelajari mengenai alam beserta kehidupan di dalamnya. Dan ternyata kebenaran ilmu ini sudah ada di dalam Al-Quran. Terdapat dalam Quran surah Al-Zalzalah ayat 1-5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya. Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa pada hari kiamat akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Ya Allah. Dan terjadi banyak letusan gunung berapi.
Hal tersebut bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Alam semesta ini selalu berjalan sesuai dengan kodratnya. Namun, seperti yang telah kita ketahui bahwa bumi kita ini telah tua dan dalam perjalanannya terkadang tidak sesuai dengan fungsinya. Salah satu penyebabnya adalah eksploitasi besar-besaran oleh manusia pada alam sehingga mengubah fungsi alam semesta. Penebangan pohon dan pembukaan pada kawasan yang asri itu menyebabkan menipisnya lapisan ozon pada bumi. Hal ini karena banyak didirikan pabrik-pabrik industri yang menyebabkan polusi udara. Kemudian dalam suatu hadis juga disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai tanda-tanda hari kiamat, yaitu munculnya asap atau dukhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ad-Dukhan ayat 10-11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanim mubin yaghshan nas hadza 'adzabun alim. Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Hal tersebut jika dikaitkan dengan ilmu biologi adalah ketika asap itu muncul dan menyelimuti bumi, maka cahaya matahari itu akan terhalang sehingga menyebabkan tanaman-tanaman yang ada di bumi tidak dapat berfotosintesis. Coba kita bayangkan, jika tanaman tidak dapat berfotosintesis, maka akan mengakibatkan tanaman itu mati. Kemudian bumi akan tandus, tidak ada tanaman yang hidup. Disitulah hewan dan manusia tidak bisa memperoleh makanan akibat besarnya kerusakan ekosistem di muka bumi yang selama ini terbentuk. Di mana suatu ekosistem yang baik adalah dengan adanya keseimbangan antara konsumen produsen dan dekomposer. Coba kita lihat, jika salah satu unsur itu hilang, maka ekosistem akan hancur. Selain itu, jika kita bayangkan tanaman di bumi mati, maka yang terjadi adalah semakin bertambahnya polusi, oksigen akan menurun dengan drastis, hewan dan manusia akan kelaparan karena kehilangan sumber makanannya. Air bersih yang selama ini disaring oleh akar-akar tumbuhan juga akan sulit ditemui. Sehingga di sini manusia benar-benar akan memburuk. Dan disitulah bisa dikatakan akan hancurnya kehidupan di muka bumi. Kemudian, kematian total yang serentak bagi semua makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, bintang-bintang, planet-planet, angin, bahkan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mati. Yang tetap hidup adalah zat Allah yang maha hidup dan tidak akan mati selama-lamanya. Lalu, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang hamba? Mempercayai dan meyakini hari akhir adalah suatu kewajiban bagi kita. Dengan begitu, kita akan paham mengenai gambaran bagaimana hari akhir nanti, apa saja yang akan terjadi.
Wallahu a'lam. Memperbanyak ibadah kepada Allah adalah jalan satu-satunya agar kita mampu terhindar dari keikutsertaan dalam merasakan hancurnya alam semesta ini. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya hati ini tetap pada jalan yang diridhoinya, supaya mudah pula jalan kita menuju surga yang didambakan. Demikian video dari kami, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.